Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam hari ini, meskipun sedang berlangsung pilkada serentak, kita akan membahas mengenai teknik pembuatan akta-akta PPAT. Nah, akta yang dibuat oleh PPAT ada 8 akta. Ini dihafalkan menurut bentuk, isi, dan tata cara pembuatannya yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pasal 38 PP nomor 24 tahun 97. Dan saat ini peraturan terbarunya ada di Peraturan Perkaban nomor 8 tahun 2012. Nah, akta yang dibuat PPAT ini ada 8 akta. Rekan-rekan hafalkan, ada akta jual beli, akta hibah, tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan. Pemasukan dalam perusahaan ini eh, biasanya membeli suatu tanah menggunakan saham perusahaan. Misal harga suatu tanah di Kota Salatiga katakanlah 500 juta. PT kemudian ada PT Nusantara Maju ini membeli tanah tersebut menggunakan saham dari PT-nya. Jadi misal satu saham harganya 1 juta, maka si PT tersebut membeli dengan 500 saham yang dipunyainya menggunakan uh, sebagai transaksi jual belinya, seperti itu. Itu namanya akta pemasukan dalam perusahaan, meskipun ini jarang banget ada di masyarakat, namun seperti itu. Kemudian ada APHB. APHB ini biasanya turun waris dan ahli warisnya memiliki 5 orang. Kemudian dalam 5 orang tersebut dibagi lagi ke salah satu orang gitu. Dan yang keempat ini melepaskan bagiannya kepada salah satu orang tersebut. Kemudian ada akta pemberian hak guna bangunan. Biasanya ini memberikan hak guna bangunan yang tadinya hak milik gitu. Ada hak guna bangunan, kemudian hak atas pakai, dan hak milik. Kemudian SKMHT, SKMHT itu harus segera diikuti dengan APHT. Jangka waktu dari SKMHT ke APHT itu bervariasi, namun kebanyakan 1 sampai 3 bulan, maksimal hanya 3 bulan. Namun sekarang untuk pemasangan hak tanggungan itu harus lebih diperhatikan karena sekarang sudah zamannya sertifikat elektronik. Jadi, apabila sertifikat-sertifikat tersebut masih analog, maka harus melakukan penataan batas terlebih dahulu. Kemudian ada akta pemberian hak tanggungan, itu lanjutan dari SKMHT. Nah, kemudian kantor dan daerah kerja PPAT. PPAT harus berkantor di satu kantor. Kalau tidak, termasuk pelanggaran berat. Ini ada di pasal 20 PP nomor 37 tahun 98. Daerah kerja PPAT, kabupaten atau kota tempat kedudukan. Pasal 12 diubah dengan daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi. Jadi meskipun pada kenyataannya daerah kerja PPAT ini kabupaten atau kota, namun dalam peraturan diatur daerah kerja PPAT ini satu wilayah provinsi. Daerah kerja PPAT sementara dan PPAT khusus meliputi wilayah kerjanya. Kemudian ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri. Kemudian jam kerja PPAT, pasal 47 Perkaban nomor 1 tahun 2006, jam kerja PPAT yaitu setiap hari kerja, kecuali pada hari libur, dengan jam yang paling kurang sama dengan kantor pertanahan setempat.
Kemudian apabila dia nggak perlu, PPAT dapat membuka kantornya di luar jam kerja dalam rangka memberikan pelayanan pembuatan akta pada masyarakat. Ini sering keluar dalam soal-soal pasal 47 Perkaban 1 tahun 2006. Kemudian kalau cuti harus ada PPAT pengganti. Ya, PPAT pengganti ini minimal S1 dan telah bekerja pada kantor notaris minimal 1 tahun. Jadi PPAT pengganti tidak harus mengangkat sumpah jabatan. Kemudian persiapan pembuatan akta. Nah, ketika membuat akta, sebelum dilakukannya penandatanganan, dilakukan pengecekan sertifikat secara online. Kemudian diperlukan atau tidak validasi sertifikat. Validasi ini berfungsi sebagai penataan perlu atau tidaknya penataan batas. Kemudian akurasi dari letak sertifikat tersebut. Kemudian asli sertifikat HMSRS harus diserahkan kepada notaris. Setelah dilakukan pengecekan, asli tersebut tetap berada dalam penyimpanan PPAT. Nah, sampai ditandatangani akta PPAT. Nah, ini banyak terjadi ya, PPAT ini banyak menyimpan sertifikat-sertifikat yang belum dilakukannya perubahan. Harusnya PPAT itu ya narik jasa penyimpanan sertifikat karena biasanya banyak banget ada yang udah titip dulu nanti ini prosesnya kemudian akan diberitahu sampai sebulan ditunggu 3 bulan nggak balik-balik di telepon iya nih belum tahu sampai bertahun-tahun gitu. Kalau nggak jadi masalah sih nggak apa-apa ya. Kemudian kalau misalnya nanti terjadi masalah sertifikatnya keluar masuk gitu terus kalian lupa sudah melakukan pengambilan gitu. Jadi ketika seseorang menitipkan sertifikat pada kantor kalian, kalian jangan lupa untuk mencatat secara detail mengenai sertifikat tersebut, SU-nya, nomor HM-nya, gitu, tanggal SU-nya, gitu. Kemudian siapa yang menitipkan sertifikat, dimintai KTP-nya, gitu. Jadi jangan sampai orang datang ke kantor loh ini sertifikat saya, siapa yang naruh di sini gitu. Atas nama saya masa yang naruh nggak tahu siapa gitu. Jadi harus jelas siapa yang memberikan. Kadang memang yang memberikan orang lain ya kan. Jadi dimintai secara jelas siapa yang nitipin sertifikat. Pun kalau perlu ada CCTV. Jadi KTP-nya siapa ini? Saya nggak kenal orang ini. Kita cek CCTV gitu. Kemudian hasil pengecekan berlaku untuk 7 hari kalender. Ingat-ingat, pengecekan berlaku 7 hari kalender. Kemudian kalau akta sudah dipersiapkan, maksimal 7 hari kerja untuk disampaikan ke kantor pertanahan. Ya, sama-sama 7 tapi berbeda. Kemudian meminta meneliti kelengkapan dokumen terkait seperti subjeknya, seperti KTP, KK, buku nikah, kartu surat kematian gitu. Objeknya SHM-nya, IMB-nya, prosedurnya ada akta kuasanya. Kemudian kewenangan PPAT, kewenangan hanya membuat akta untuk tanah SRS yang terletak di dalam daerah kerjanya. Pasal 4 ayat 1 PP 37 tahun 98. Ya, ini dalam daerah kerjanya beda sama notaris. Kalau notaris itu bisa 1 Jawa Tengah, kalau PPAT hanya terletak dalam kota atau kabupaten. Nah, bisa nggak terletak di luar kerjanya? Bisa. Ini untuk akta tukar menukar, akta pemasukan dalam perusahaan, kemudian akta pembagian hak bersama untuk bidang tanah dan HMSRS yang semuanya terletak di luar
daerah kerja. Ini pasal 4 ayat 1 ayat 2 PP 37 tahun 98. Penggunaan belangko. Akta yang hanya untuk satu bidang tanah ya jadi belangkonya AJB, hibah ya. AP, akta pemberian HGB gitu. Kemudian akta yang untuk boleh untuk lebih dari satu bidang tanah. Jadi kalau yang atas ini satu akta satu bidang gitu. Terus ada lagi satu akta untuk beberapa bidang tanah. Nah, ini boleh gitu. Akta tukar menukar, Inbreng, APHB, SKMHT, APHT. Ini untuk jadi disebutkan objeknya banyak nggak apa-apa. Namun yang bagian atas ini hanya satu objek saja. Gitu. Renvoi ya. Oke, dalam pembuatan akta PPAT untuk menjaga keakuratan dihindari adanya perbaikan pencoretan. Namun kalau terjadi diberi paraf di lembar yang terjadi perbaikan tersebut. Kemudian dilakukan penambahan frasa ya. Misal dicoret dengan satu perubahan karena penggantian. Misal dicoret dengan dua perubahan karena penggantian atau dilaksanakan dengan satu coretan gitu. Kemudian kop PPAT, kalau kop PPAT itu memang di tengah ya. Nanti ada aturannya, kita buka pasalnya. Kalau surat itu kopnya ada di pojok sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri bawah, ini sering keluar ya. Untuk aktenya, akta jual beli Novia Betsy, daerah kerja Kota Salatiga. Kalau untuk PPAT sementara hanya kecamatannya dan kotanya. Kemudian halamannya ditulis halaman 1 dari 8. Halaman 2 dari 8. Jadi nggak bisa diganti halamannya. Gitu. Dan bukanya bisa urut. Kemudian awal akta, dihafalkan ini sering keluar. Akta jual beli, nomor, kemudian lembar pertama atau lembar kedua, salinan, ya, 2 rangkap dan 1 salinan. Tanggalnya pun berbeda ya dari notaris. Formatnya seperti ini. Pada hari ini, Rabu, tanggal 16 bulan Desember, tahun 2024. Hadir di hadapan saya Novia Betsy, sarjana hukum, magister kenotariatan, yang ditulis berdasarkan SK, kemudian habis SK tanggal, habis tanggal nomor, ya, diangkat sebagai PPAT. Oke. Kemudian komparisinya yang harus diperhatikan, identitas para pihak, mengenai KTP yang ditulis lengkap gitu. Ketika pembacaan akta kita disarankan, dari saya pribadi disarankan untuk meminjam KTP dari orang yang akan menandatangani akta gitu. Jadi misalnya dipinjam KTP-nya, Bu, benar ya nama lengkapnya Novia Betsy Sasuke gitu. Benar. Wah, ini berarti salah ibunya. Loh, Bu, ini sesuai KTP ini kok ibu ngomong benar gitu. Berarti patut dicurigai. Kemudian atau juga kita bisa menanyakan ibunya. Ibu namanya Nova Besi Clarissa benar-benar lahir di mana, Bu? Gitu. Lahir di Semarang. Loh, ini di KTP di Salatiga kok lahirnya di Semarang gitu. Itu patut dicurigai gitu caranya. Kemudian kecakapan para pihak, apakah pihak tersebut di bawah pengampuan atau tidak. Kemudian kewenangan para pihak, apakah pihak tersebut
berdasarkan kuasa melakukan perbuatan hukumnya, apakah ada akta kuasanya, itu harus diperhatikan. Nah, ini tadi identitas para pihak sesuai dengan KTP, ada nama, tempat dan tanggal lahir, warga negaraan, kemudian ada pekerjaan, tempat tinggal, nomor KTP. Kalau bagi PMA, bagi WNA itu menggunakan paspor. Gitu. Kemudian kecakapan para pihak, cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, ini telah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah. Ini SE-nya sering keluar ya. SE Menteri ATRK BPN nomor 4, SE garing 1 garing 2015 tentang usia dewasa dan SEMA nomor 7 tahun 2012. Ini sering keluar ya. Kewenangannya tadi telah kawin atau belum gitu. Kalau udah menikah, ada perjanjiannya atau tidak, nikahnya di Indonesia atau di luar negeri, udah cerai atau belum, hartanya bersama atau hartanya terpisah gitu. Kalau misalnya cerai mati ahli warisnya siapa. Nah, kemudian kalau PT harus lengkap anggaran dasarnya dari pendirian. Jadi kalau memang agak susah ya. Kalau misalnya PT, CV, Yayasan Firma itu mereka harus punya anggaran dasar tuh dari pendirian. Jadi meskipun itu tahunnya lama banget, 1952 dan belum ada SKAU kan kalau dulu tuh pakainya putusan pengadilan atau surat edaran menteri gitu kan bukunya jadul-jadul. Perubahannya banyak, kita harus melengkapi semua tebel-tebel gitu. Itu PR yang harus dijalani. Kemudian direksinya siapa, komisarisnya siapa. Kalau misalnya, meskipun yang tanda tangan direksinya itu tetap harus ada persetujuan dari semua pihak. Meskipun sebenarnya dalam akta itu direksi berhak melakukan dan eh, diberi kuasa untuk berhadapan dengan notaris atau PPAT, namun dalam setiap tindakan hukum direksi harus memiliki kuasa. Kuasa tersebut ditandatangani oleh semua pihak. Contoh komparisi dalam akta PPAT jual beli ya ini sepertinya sudah banyak yang tahu, namun jangan lupakan ini. Selaku penjual untuk selanjutnya disebut pihak pertama, kemudian pihak kedua selaku pembeli untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Jangan kebolak-balik. Bukan selaku pihak pertama untuk selanjutnya disebut penjual. Jangan dibolak-balik. Nah, ini apabila objeknya harta bersama, berarti si istri turut hadir untuk melakukan tindakan dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari istrinya. Nah, ini istrinya turut hadir di hadapan saya, PPAT, dan saksi-saksi, dan turut menandatangani akta ini. Kemudian objeknya bisa milik perorangan atau badan hukum. Kalau milik perorangan, hartanya pribadi atau harta bersama gitu. Kemudian kalau harta pribadi, apakah terdapat perubahan atas objek tersebut? Kemudian kalau WNI yang menikah dengan WNA sudah buat perjanjian perkawinan atau belum? Kemudian objeknya sedang dibebani hati atau tidak? Terus apakah perbuatan yang diperlukan atas objeknya itu perlu melakukan pengeringan atau perubahan hak gitu terkait penjual WNI yang menikah sama WNA, jadi WNA itu tidak bisa menguasai tanah-tanah di Indonesia. Terus gimana Bu kalau misalnya WNA nikah sama WNI? WNA sama WNI, WNA menikah dengan WNI, berarti kalau belum membuat perjanjian kawin itu nggak bisa. Jadi disarankan sebelum menikah atau setelah menikah juga tidak masalah asal dibuat perjanjian pranikah atau perjanjian setelah menikah terkait pemisahan harta. Kalau tidak ada pemisahan harta,
Tidak bisa seorang WNA menguasai tanah di Indonesia, karena jadinya harta bersama dong kalau belum dibuat itu perjanjian pranikah gitu. Jadi nanti dibuat perjanjian pisah harta, maka si WNI tersebut yang menikah dengan WNA dapat memiliki tanah tersebut. Kemudian ada pengenalan penghadap dan objek akta PPAT. Para penghadap dikenal oleh saya, PPAT. Pihak pertama menerangkan dengan ini menjual kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama. Nah, ini disebutkan dengan jelas. Kemudian disebutkan pula ada berapa watt, kemudian airnya PDAM atau apa, kemudian ada IMB-nya atau tidak, gitu. Terus diberi fotokopi ke PPAT-nya. PPAT dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada akta minuta akta ini. Nah, ini premisnya. Jual beli ini dilakukan dengan harga 2M 250 juta. Ini biasanya di awal-awal pasal. Kemudian akta hibah. Pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa penghibahan ini dilakukan dengan syarat-syarat berikut. Dalam akta tukar menukar, ini yang itu ya, yang menjadi pembeda antara akta satu dengan akta yang lainnya. Dalam akta pemasukan, nah ini contohnya, untuk pemasukan dalam perusahaan ini, pihak pertama menerima sebagai gantinya 2.000 saham atas perseroan terbatas PT Salamba Raya, semuanya dengan harga 2M, berarti satunya 10 juta, satu saham. Nah, harga tanahnya 2M, dikasih 2.000 saham. Itu namanya pemasukan dalam perusahaan atau impring. Kemudian dalam akta pembagian hak bersama tidak ada kelebihan nilai. Apa ini tidak terdapat kelebihan nilai oleh salah satu pihak. Ini para pihak melepaskan kelebihan nilai. Jadi kalau misalnya ada kelebihan nilai, melepaskan haknya, nilainya dengan memberi nilai, misal kompensasinya, misal ada rumah nih 1M, terus ahli warisnya 2 orang gitu. Nah, ternyata setelah dibagi, eh, yang dapat si A, namun si B pengen dapat juga nih 200. Maka disebutkan bahwa kelebihan nilainya adalah 200 juta. Nah, ini. Karena memperoleh kelebihan nilai dari APHB, maka pihak pertama membayar uang tunai sejumlah 2 miliar. Ini pemberian HGB atas hak milik. Pemberian hak ini dilakukan dengan imbalan sebesar 2M. Jadi tadinya tanah hak milik kemudian dijadikan HGB. Nah, ini ada peralihan hak, jaminan, pembahasannya mengenai peralihan hak ini ada AJB, hibah, tukar menukar, kemudian jaminan pihak pertama bahwa pihak pertama selaku penjual benar-benar memberi pernyataan bahwa sertifikat tersebut adalah asli, nanti itu ya tanda tangan, ada surat pernyataannya, kemudian izin pemindahan haknya nanti melalui akta, kemudian pernyataan kepemilikan tanah bahwa tanah tersebut benar-benar dikuasai dan dimiliki oleh pihak pertama nanti di atas materai. Sekarang BPN tidak mau mengklaim kalau data yang diberikan itu 100%, jadi ketika hasil keluar itu BPN harus membuat pernyataan bahwa sertifikat yang dilakukan pengecekan misalnya itu tanggung jawab para pihak gitu. Perbedaan luas jika ada pengukuran, meskipun luas tanah misal
Luas aslinya 150, namun ditulis di sertifikat 120. Itu yang dipakai yang 120. Karena pernah saya ngukur tuh berbeda dan BPN ngomong nggak bisa tuh sesuai aslinya gitu. Bisanya ya sesuai sertifikat gitu. Karena repot, katanya harus ada pengajuan, harus ada rapat dulu, harus ada apa gitu. Kemudian domisilinya, misal kalau KTP-nya berada di luar kota, berarti untuk sementara di kota Salatiga. Misal KTP-nya ada di Jakarta, gitu. Kemudian ditulis untuk sementara berada di kota Salatiga. Kemudian untuk biaya akta, honorarium tidak boleh melebihi dari 1%. Nah, ini kehadiran para pihak yang memberikan persetujuan. Kemudian isi komparasi ini ya, menyetujui adanya jual beli. Kemudian saksinya lengkap ya, sesuai dengan KTP. Akhir aktanya ditandatangani. Oke. Oke, terima kasih pada Ibu Novia. Selanjutnya kita masuki sesi diskusi ya, Bu. Sebelum Boleh. memasuki sesi soal. Ini ada pertanyaan dari Kak Dinda. Bu, izin nanya, maksud maksud akta inbreng dapat dibuat untuk beberapa perusahaan, maksudnya bagaimana ya, Bu? Oke. Akta inbrank dapat dibuat untuk beberapa perusahaan. Bukan beberapa perusahaan, namun beberapa objek bidang tanah. Mana tadi? Sebentar, dicari dulu. Nah, ini. Inbrand ini akta boleh lebih dari satu bidang tanah. Bukan beberapa perusahaan ya, satu bidang tanah. Oke, berarti bisanya untuk lebih dari satu bidang tanah ya, Bu? Iya. Kita lanjut pertanyaan dari Kak Aditya. Izin tanya, kalau untuk PPAT berganti, penulisan awal aktenya gimana ya, Bu? Sama yang penulisan di bawah aktenya tadi gimana? Karena yang sering keluar ujian PPAT berganti. Terus, kalau perkawinan luar negeri dan belum dicatat di Indonesia, komparisi kewenangan kewenangan bertindaknya gimana ya, Bu? Oke. Hmm. Oke, PPAT pengganti. Bentar. Kemarin ada pembahasan di page 1. Oke, kalau PPAT sementara langsung ya bawahnya seperti itu. Nah, kalau PPAT pengganti ini oke, awal aktanya seperti ini. Perbedaan mengenai PPAT khusus dan PPAT sementara. Kalau PPAT khusus itu ditunjuk ya, ini kalimatnya yang ini. Ini kan kalau PPAT biasa ini diangkat ya. Kalau PPAT khusus ini ditunjuk. Kalau PPAT pengganti ini diangkat ya.
Diperhatikan, ini sering keluar, betul kata Mas Aditya. Aturannya ada di PP 24/2016 pasal 1 angka 3. Oke. Terus Bu, kalau perkawinan luar negeri dan belum dicatatkan di Indonesia, komparisi kewenangan bertindaknya bagaimana ya Bu? Perkawinan luar negeri belum dicatatkan di Indonesia, nggak bisa ya, nggak bisa keluar aktanya. Jadi disarankan kepada eh, klien tersebut untuk mencatatkan dulu di Indonesia. Karena memang kalau WNA itu seribet itu dan setrik itu pemerintah sama orang asing gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan dari Kak Susi. Ini apakah CV atau firma dapat memiliki hak atas tanah, Bu? Kalau CV atau firma nggak bisa PT ya. Ya, biasanya harus PT ya, berbadan hukum ya. Hmm. Tadi oke, mungkin agak miss ya. Tadi saya menjelaskan CV atau firma itu maksudnya bahwa ketika akan melakukan perubahan atau perubahan data itu harus PT, CV, firma, yayasan itu harus lengkap dari awal pendiriannya, harus punya file aktanya dan berikut putusannya, putusan pengadilannya ya disimpan. Karena kalau tidak lengkap itu tidak bisa melakukan perubahan seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini dari Mas Zulfikar. Mohon izin bertanya, Bu, mengenai kecakapan telah mencapai usia 18 tahun sesuai SM Menteri BPN nomor 2015 tahun 2015 tentang usia dewasa dan CEMA nomor 7 tahun 2017. Sedangkan kalau mengacu pada BW kedewasaan atau cakap pada umur 21 tahun. Karena misalnya jual beli mengacu pada pasal 1320 syarat sah perjanjian. Bagaimana ya, Bu, menurut Ibu? Oke, jadi sesuai dengan SM Menteri BPN nomor 2015 ya. Jadi berlaku asas lex spesialis tilket lagi generali. Jadi asas khusus, peraturan khusus lebih diutamakan daripada peraturan yang umum. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Kak Akbar. Ini mau tanya, Bu, kalau tanah dijual lalu dibeli dengan saham, Ibu Novia bilang akte yang dibuat adalah inbrank. Ada pemateri lain bilang bila kejadian seperti di atas itu dibuatnya akta jual beli, apakah ada keadaan khusus atau bagaimana ya? Oke, oke. Kalau pakai saham in-brand ya, nggak bisa pakai jual beli. Kalau jual beli berarti bayar pajak. Kalau misal saham berarti orang tersebut masuk ke dalam perusahaan gitu. Oke, kita lanjut. Ini dari Kak Ira. Apakah soal-soal sebelumnya ada tentang sertifikat elektronik, Bu? Soal tahun 2022 tidak ada mengenai sertifikat elektronik. Mungkin akan keluar pada ujian ini ya, tahun 2024 ini. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Kak Cimoy. Bu, jelasin prosedur penggunaan APHB dong, Bu, dari peralihan hak sampai akhir. Terus kalau lembaran keduanya dibuat berapa rangkap, Bu? Apakah PPAT yang terpilihnya yang akan mengurus kedua tempat BPN berbeda, misalnya di dua lokasi berbeda? Oke, aku jelasin. Oke, APHB itu gini, kalau misalnya eh, orang tua A memiliki ahli waris 5, ya. Oh, apa tuh kalau nama? Mempunyai ahli waris. Oh, ini akta tukar menukar, Bu. Terus kalau akta tukar menukar lembaran keduanya dibuat berapa rangkap, Oke, apakah iya. PPAT yang terpilihnya akan mengurus kedua lokasi yang berbeda? Ya, oke. Kalau penggunaan APHB itu ya, Bapak A memiliki ahli waris 5. Bapak A sudah meninggal ya, mempunyai ahli waris 5. Kemudian 5 berarti anggaplah satu ibu dan 4 anak. Kemudian empat anak ini akan
melepaskan ke ibunya. Berarti buatlah APHB semuanya tanda tangan, kemudian menyatakan bahwa si keempat anak ini melepaskan kepada tanah tersebut kepada ibunya gitu. Jadi melepaskan. Terus kalau misal ada anaknya nih, ibu aku mau dong 500 juta, maka dituliskan di dalam akte ada kelebihan nilai senilai 500 juta yang akan diberikan kepada anak nomor satu, seperti itu. Oke, kita lanjut. Hmm. Ini dari Ibu Ira. Apakah nanti soalnya ada tentang perhitungan, Bu? PPh, BPATB, dan lain-lainnya? Ada, nanti ada soal perhitungan mengenai PPh dan PPHBB. Nah, ini dari Kak Isma, Bu. Hmm. Untuk pengecekan sertifikat 7 hari kalender itu masa berlakunya berapa ya, Bu? Dan untuk 7 hari kerja itu maksudnya bagaimana ya? Bisa dijelaskan? Oke, pengecekan sertifikat itu 7 hari kalender alias Sabtu, Minggu, hari libur, tanggal merah itu nggak peduli, tetap dihitung gitu. Jadi misal pengecekan dilakukan hari Senin tanggal 25, kemudian ternyata ada tanggal merah nih, tanggal 27 hari ini kan, itu tetap berjalan. Jadi 25, 26, 27, 28, 29, 30 sampai tanggal 1 habis gitu. Kalau misal 7 hari kerja berarti tanggal merah nggak dihitung begitu. Bedanya kalender sama hari. Kalau kalender tanggal merah dihitung, kalau hari kerja itu tidak dihitung. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Kak Agus. Izin bertanya, Bu, untuk pencantuman detail objek dalam akta PPAT yang mana tanahnya sudah bersertifikat elektronik, itu bagaimana formulasi redaksinya di bagian premisnya ya, Bu? Oke, jadi untuk sertifikat elektronik itu hanya mencantumkan NIPL. Besok kita akan masuk dalam hukum pertanahan nasional, nanti kita bedah sertifikat elektronik di sana. Jadi sertifikat elektronik dalam akte itu sudah tidak pakai SHM berapa atau SHGB berapa, namun menggunakan NIB elektronik nomor berapa, seperti itu. Betul, Ini Mas dari Zulfikar. ya, nih dari Kak Aditya lagi. Ini bisa diminta contoh awal akta PPAT pengganti nggak, Bu? Karena harusnya ada tulisan PPAT pengganti dan cuman diangkat dan tidak hanya cuman diangkat atau ditunjuk saja. Saya masih bingung untuk penulisannya. Hmm. Akta PPAT pengganti awalannya gimana? Contoh penulisannya, Bu. Contoh penulisannya, iya. Yang berbeda hanya itu diangkat, ditunjuk saja. Oke, kita lanjut. Ini dari Kak Alia. Izin bertanya, AJB yang dilakukan antar perorangan dengan PT sebagai pembeli, apakah jual beli biasa atau udah pasti itu masuk inbrand? Terus yang kedua, jual beli antara perorangan dengan PT sehingga harus penurunan hak, apakah benar ada ketentuan batas maksimum batasnya? Bentar, tidak nemu pertanyaannya. Ini pertanyaannya banyak, Bu. Siapa tadi yang tanya? Kak Alia, Alia. Kali ya, sebentar dicari dulu. Oh ini, AJB yang dilakukan antara perorangan dengan PT. Bisa. AJB yang dilakukan perorangan dengan PT bisa, namun tidak pakai saham. Kalau saham itu masuknya inbrand. Kemudian, oke, PT perorangan harus penurunan hak. Ada batas maksimumnya. Batas maksimumnya itu untuk mengetahui tanah ini harus dilakukan
di kantor pertanahan atau di kantor wilayah gitu. Misal kalau luasnya lebih dari 1.000 meter, maka dilakukan di kantor wilayah. Kalau kurang dari 1.000 meter, dilakukannya di kantor pertanahan setempat. Gitu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Kak Ruth, dari Kak Ena nih. Izin bertanya, Bu, selama saya magang di kantor PPAT belum pernah menemui akta pemberian HGB atau hak pakai atas tanah hak milik. Akta tersebut untuk perbuatan hukumnya seperti apa ya? Jadi akta pemberian HGB itu dari tanah hak milik yang dilepaskan menjadi HGB atau tanah negara. Gitu. Ini perlakuannya khusus biasanya langsung ke kasubsinya. Kenapa? Karena biasanya ini PT gitu. PT tadinya membeli tanah seluas anggaplah 1.000 seribu kurang ya. Anggaplah 25.000 meter, kemudian karena PT maka diturunkan menjadi HGB seperti itu. Dan biasanya nggak melalui jalur normal, jalur khusus. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Kak Ruth. Izin tanya, Bu, di APHB bisa dicantumkan pembagian ke masing-masing ahli waris. Misalnya aset pewaris ada 4, dan ahli warisnya juga 4. Misalnya tanah A untuk ahli waris A, dan seterusnya bisa di satu APHB, Bu. Bisa, tapi salinannya harus banyak, sama aja bayarnya juga banyak. Jadi better satu-satu aja. Ini kita lanjut. Nanti diajarkan cara penghitungan pajaknya seperti BPATB dan PPH nggak, Bu? Dari Kak Iya, Rory. boleh nanti kita belajar mengenai BPTB dan BPH. Nah, ini dari Kak Adelia, Bu. Izin bertanya, Bu, apa bedanya APHB dan APHW? Karena ada BPN yang tidak menerima APHW, hanya menerima APHB. Sebaliknya, dan bagaimana hitungan pajaknya? Oke. Jadi kalau sebentar. Beda APHB, kalau APHB itu dilepaskan ke salah satu orang, kalau APHW itu langsung ke banyak orang. Ke salah, bentar, APHB itu dilepaskan ke salah satu orang, kemudian APHW itu misal ahli warisnya 5, ya langsung dibalik nama ke 5, nggak bisa ke salah satu gitu. Oke, kita lanjut. Ini dari Kak Weli. Bu, bisa berikan contoh kop suratnya nggak, pengganti dan sementara sama premis sertifikat elektroniknya? Kop surat, PPAT pengganti dan sementara. Iya, nanti dikasih. Nah, ini Bu dari Kak Noval. Izin bertanya, izin bertanya Bu, untuk pemecahan bidang yang dilakukan pribadi, apakah ada maksimal bidang? Kalau ada, kenapa? Untuk ada maksimal 5 bidang. Ada dasar hukumnya, nanti dicari ya. Ada kok di aturan BPN tuh ada pengumumannya saya baca. Oke, kita dua pertanyaan lagi ya, rekan-rekan sebelum memasuki sesi soal. Ini Bu, mohon izin Bu, apakah bisa nanti dikasih contoh kasus soal kasus Bu? Karena tahun 2022 saya ikut UPAT ada soal kasus. Nanti kita di tryout-nya juga ada soal kasus ya. Iya, Hari boleh. terakhir kita Mm, adain tryout. mm. Nah, ini dari Kak Josmar. Apakah setiap soal ujian nanti harus dijawab semua padahal kita tidak tahu jawabannya? Tidak tahu jawabannya, apabila tidak dijawab ada pengurangan nilai. Setiap soal tidak harus dijawab. Kalau misalnya tidak dijawab tidak ada pengurangan nilai. Kalau dijawab salah ada pengurangan nilai.
Oke, ini Bu, dari Kak Azmi, kalau misal 5 bidang perumahan bagaimana ya Bu? Maksudnya rumahnya cuma 5. Kalau maksimal 5 bidang. Oh, Kalau untuk kalau perumahan, ya. oke, maksimal 5 bidang di kantor pertanahan. Kalau misal lebih dari 5 bidang, maju ke kantor wilayah, BPN wilayah. Oke, pertanyaan terakhir. Izin bertanya, di ujian nanti ada pertanyaan mengenai tanah girik dan tanah negara nggak, Bu? Sepengalaman Ibu Novia. Ada, ada mengenai tanah negara. Besok kita akan bahas di hukum pertanahan nasional. Oke, kita lanjut dari sesi soal ya, Bu. Udah bisa lanjut sesi soal. Oke, Ini nanti kalau yang untuk contoh-contoh itu dikirim lewat grup bisa ya, Bu? iya boleh. Oke, Oke, teman rekan-rekan sekalian bisa bisa ini lewat kolom chat ya. Seperti biasa, saya bacakan. Nomor 1, PPAT diperbolehkan membuat akta yang objek hak atas tanahnya berada di luar daerah kerjanya. Apabila dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak terdiri atas beberapa objek atas tanah dengan ketentuan bahwa salah satu objek berada di dalam daerah kerja PPAT yang bersangkutan kecuali untuk akta. Pada jawab D, Bu, akta pembebanan hak tanggungan. oke. Ini harusnya ini dihafalkan ya, karena sering banget salah kepanjangan SKMHT apa, kemudian APHB apa, APHT apa, itu jangan sampai salah. Aturannya ada di penjelasan pasal 4 ayat 1 PP 37 tahun 98. Oh, Oke, sebentar. kita lanjut nomor 2. Oke, sebentar ini bentar. Ini kayaknya salah Iya, soalnya. diedit dulu bentar. Wait, wait. Oke, Oke, bagaimana Ibu Novia? sudah. Sebentar saya share screen. Ini nomor 2. Tuan Ahmed mempunyai tanah yang lokasinya strategis seluas 200 meter di kota Salatiga. Tanah milik Tuan tersebut hendak dijual dengan harga 10 miliar. Tuan Adi tertarik untuk membeli tanah milik Tuan Ahmad sebagai investasi masa depan. Lalu mereka keduanya datang kepada Anda selaku PPAT Kota Salatiga. Sebagai PPAT, Anda akan membuatkan akta. A. Akta perjanjian pengikatan jual beli. B. Akta jual beli. C. Akta tukar menukar. D. Akta inbrank. Pada jawab B, Bu, betul? Itu jawabannya B ada di pasal 2 PP 37 tahun 98. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sertifikat oleh kantor pertanahan yang ternyata sertifikat tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan, maka diambil tindakan sebagai berikut. A. Apabila sertifikat tersebut bukan dokumen yang diterbitkan oleh kantor pertanahan, maka pada sampul dan semua halaman sertifikat tersebut dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat, sertifikat ini diterbitkan oleh kantor pertanahan kemudian diparaf. B.
Apabila sertifikat tersebut bukan dokumen yang diterbitkan oleh kantor pertanahan, maka pada sampul dan semua halaman sertifikat tersebut dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat sertifikat ini dikeluarkan oleh kantor pertanahan kemudian diparaf. C. Apabila sertifikat tersebut adalah dokumen yang diterbitkan oleh kantor pertanahan akan tetapi data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya tidak sesuai lagi dengan data yang tercatat dalam buku tanah dan atau surat ukur yang bersangkutan, kepada PPAT yang bersangkutan diterbitkan surat keterangan pendaftaran tanah sesuai data yang tercatat di kantor pertanahan. Dan pada sertifikat yang bersangkutan tidak dicantumkan sesuai tanda. D. Jawaban A dan C benar. Pada jawab D dan jawab A, Bu. Oke, jawabannya D ya, A dan C benar. Nih, apabila sertifikat tersebut bukan dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka pada sampul dan semua halaman sertifikat tersebut dibutuhkan cap tulisan dengan sertifikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kemudian di paraf. Hal ini dilakukan contoh misalnya surveyor berlisensi. Surveyor berlisensi itu seperti petugas ukur di Kantor Pertanahan. Namun, ternyata pengukuran itu tidak harus dilakukan oleh kantor pertanahan. Pengukuran bisa dilakukan oleh surveyor berlisensi swasta. Kemudian gimana gitu? Hasil ukur dari petugas pertanahan maupun surveyor berlisensi swasta ini sama-sama bisa dipakai. Namun surveyor berlisensi swasta ini ditulis bahwa sertifikat ini tidak diterbitkan oleh kantor pertanahan, kemudian diparaf, tapi tetap berlaku. Kemudian yang C, apabila sertifikat tersebut adalah dokumen yang diterbitkan oleh kantor pertanahan, akan tetapi data fisik atau data yuridis yang dimuat di dalamnya tidak sesuai, maka pada sertifikat yang bersangkutan tidak dicantumkan suatu tanda. Ya udah gitu. Ini ada di Pasal 97 ayat 3 PMNA KBPN nomor 3 tahun 97 ya aturannya. Oke, nomor 4. Sebelum dibuat akta mengenai pemindahan hak atas tanah, pemindahan hak harus membuat pernyataan yang menyatakan kecuali A. Bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. B. Bahwa yang bersangkutan bersedia melunasi kewajiban perpajakan yang timbul dari pemindahan hak tersebut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. C. Bahwa yang bersangkutan bersedia menyerahkan sertifikat kepada PPAT. D. Yang bersangkutan melakukan perjanjian jual beli di bawah tangan. Pada jawab D, Bu, ada yang jawab B? Ya, jawabannya D ini kecuali. Lebih teliti lagi ya, rekan-rekan. Oke, kita lanjut nomor 5. Nyonya Siti telah sepakat untuk menjual tanah dan rumahnya sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 6, Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, kepada Tuan Brodin. Mereka berdua datang kepada Anda selaku PPAT. Pendandatanganan akta disepakati oleh para pihak dilakukan di Kota Semarang. Yang Anda lakukan sebagai PPAT adalah A. Menolak membuat akta dan menjelaskan kepada penghadap bahwa Anda tidak berwenang menandatangani akta di luar daerah kerja Anda. B. Membuat akta jika domisili para penghadap ada di Kabupaten Gresik. C. Membuat akta karena objek transaksi ada di Kabupaten Gresik yang menjadi daerah kerja Anda. D. Membuat akta pengikatan jual beli terlebih dahulu pada saat bisa ke bawah ini. Pada saat penandatanganan di akta di Salatiga untuk kemudian dilakukan penandatanganan akta jual beli di Gresik. Pada jawab A, Bu. Betul? Oke. Jawabannya A. Ini ada di Pasal 4 PP 37 tahun 98 ayat 1. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Tuan Adi dan Nyonya Siti hendak menjual harta Gonogini. Pada saat penandatanganan akta jual beli di hadapan Anda selaku PPAT Kota Salatiga, Tuan Adi bersedia hadir untuk melakukan penandatanganan tanggal 1 Desember 2004 pukul 11. Sedangkan Nyonya Siti hanya bersedia menandatangani akta 2 jam setelah Tuan Adi pulang dari
kantor PPAT karena tidak mau bertemu dengan Tuan Adi. Apakah bisa dibuat akta PPAT dalam kondisi tersebut? A. Akta PPAT dapat dibuat karena penandatanganan tetap dilakukan pada hari yang sama. B. Akta PPAT dibuat karena kondisi tersebut telah menjadi kesepakatan para pihak. C. Akta PPAT tidak dapat dibuat karena untuk pemenuhan sifat otentik dari akta penandatanganan oleh para penghadap, saksi-saksi, dan PPAT harus dilakukan segera setelah pembacaan akta. D. Akta PPAT dapat dibuat karena harta yang dijual adalah harta gonogini. Pada jawab C, Bu, betul? Betul, jawabannya C. Ini ada di penjelasan pasal 22 PP 37 tahun 98. Oke, nomor 7. Nyonya Sari yang telah bercerai dengan suaminya, Tuan Budi hendak menjual tanah yang telah diatasnamakan anaknya, yang masih di bawah umur yaitu Agus, untuk keperluan biaya pendidikan anak tersebut. Untuk melakukan jual beli tersebut yang dibutuhkan adalah A. Persetujuan dari Tuan Budi sebagai mantan suaminya. B. Persetujuan dari Nyonya Sari selaku wali dari Agus. C. Persetujuan dari Agus sebagai pemilik tanah. D. Penetapan pengadilan. Pada jawab D, Bu, betul? Betul, penetapan pengadilan ini itu ya. Jadi kalau misal anaknya di bawah umur itu harus eh, menggunakan penetapan pengadilan karena di bawah pengampuan. Itu ada di pasal 359 KUH Per, kemudian di pasal 362 KUH Per, kemudian dalam pasal 48 Undang-Undang Perkawinan juga diatur mengenai anak di bawah umur bahwa belum bisa melakukan perbuatan hukum karena masih di bawah pengampuan, maka menggunakan penetapan pengadilan. Oke, kita lanjut nomor 8. Komparisi dalam akta PPAT memuat antara lain kecuali A. Kapasitas dan kewenangan para pihak dalam pembuatan akta yang bersangkutan. B. Identitas para pihak disertai tanda pengenal. C. Objek yang diperjanjikan dalam perbuatan hukum yang hendak dilakukan. D. Surat-surat atau dasar hukum yang menjadi landasan perbuatan hukum. Pada jawab C, Bu, betul? Betul, ini ada di isi akta ya, objek. Aturannya dalam Rekaban 1/2006. Nah, ini sering banget keluar nih nomor 9. Oke, nomor 9. Penulisan yang benar adalah A. Pejabat pembuat akta tanah Novia Betsy SHMKN Daerah Kerja Kota Salatiga. B. Pembuat pejabat pembuat akta tanah dalam kurung PPAT tutup kurung Novia Betsy SHMKN Daerah Kerja Kota Salatiga. C. Pejabat pembuat akta tanah Novia Betsy SHMKN Kota Salatiga. D. Pejabat pembuat akta tanah dalam kurung PPAT tutup kurung Novia Betsy SHMKN Kota Salatiga. Pada jawab B, Bu, betul? Betul, jawabannya B. Oke, kita bedah dulu ya. Dalam nomor 9 ini, yang ini kurang tulisan PPAT dalam kurung. Kemudian yang C juga kurang tulisan PPAT dalam kurung. Yang ini kurang tulisan daerah kerja. Yang D. Oke, lanjut. Penulisan yang benar adalah A. Pejabat pembuat akta tanah dalam kurung PPAT Novia Betsy SHMKN SK Menteri lalu nomornya dan tanggal 10 Oktober 2012. B. Pejabat pembuat akta tanah dalam kurung PPAT Novia Betsy Daerah Kerja Kota Salatiga lalu SK dan nomor nomor SK dan tanggal. C. Pejabat pembuat akta tanah dalam kurung PPAT Novia Betsy Daerah Kerja Kota Salatiga SK Menteri nomor lalu tanggal. D. Pejabat pembuat akta tanah dalam kurung PPAT Daerah Kerja Kota Novia Betsy lalu SK dan nomor. Pada jawab C, Bu. Betul, jawabannya C. Kita bedah lagi. Ini sering keluar ya dalam ujian. Ini saya keluar. Ini kita bedah yang D itu salah menuliskan nama, harusnya di bawahnya ini. Kemudian yang B ini harusnya nomor dulu, baru tanggal. Kemudian yang ini daerah kerjanya tidak ada. Bu, izin bukannya harus ada alamat dan nomor telepon. Dalam aturannya nggak ada.
Itu hanya tambahan saja. Nanti kita kasih aturannya di grup ya. Penulisan yang benar adalah A. Akta jual beli nomor garing Romawi 7 2017 lembar pertama. B. Akta hibah nomor 10 garing Romawi 7 garing 2017 lembar pertama. C. Akta pembebanan hak tanggungan nomor 10 garing 2017. D. Lembar kedua. D. Akta tukar menukar nomor 10 garing 2017. Pada jawab D, Bu. Oke, benar jawabannya D. Tadi saya masih melihat ada yang menjawab C. C, hati-hati ya. Tidak ada akta pembebanan hak tanggungan. Adanya akta pemberian hak tanggungan. Pemberian hak Jangan, tanggungan. ya. Jangan lupa dihafalkan APHT singkatannya apa, SKMHT singkatannya apa, APHD singkatannya apa. Ini sering banget ke tukar-tukar. E. Nomor 12. Penulisan yang benar adalah A. Pada hari ini Kamis tanggal 27 dalam kurun 27 bulan November tahun 2017 dalam kurun 2017. B. Pada hari ini Kamis tanggal 27 strip 11 strip 2017 dalam kurun 27 bulan November tahun 2017. C. Pada hari ini tanggal 27 dalam kurun 27 bulan November tahun 2017 dalam kurun 2017 hari Kamis. D. Pada hari ini Kamis tanggal 27 dalam kurun 27 bulan 11 dalam kurun November tahun 2017 dalam kurun 2017. Penulisan yang benar adalah A. Pada jawab A, Bu, betul? Betul jawabannya A. Ya. Kalau yang B ini pakai strip kayak akta notaris itu salah. Kemudian ini tahunnya ya. Kemudian ini bulannya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut nomor 13. Penulisan yang benar adalah A. Titik-titik hadir di hadapan saya Novia Betsy, sarjana hukum, magister kenotariatan, yang berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan nomor sekian tanggal 10 Oktober 2012 diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah. B. Hadir di hadapan saya Novia Betsy, sarjana hukum, magister kenotariatan yang berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 Oktober 2012 nomor sekian diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah. C. Hadir di hadapan saya Novia Betsy, sarjana hukum, magister kenotariatan yang diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 Oktober 2012 nomor sekian. D. Hadir di hadapan saya Novia Betsy, sarjana hukum, magister kenotariatan yang diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor sekian tanggal 10 Oktober 2012. Ada yang jawab A dan jawab B, Bu? Jawabannya A, nomor dulu baru tanggal ya. Oke, kita lanjut nomor 14. Penulisan yang benar untuk atas lagi untuk PPAT khusus adalah A. Hadir di hadapan saya Novia Betsy, sarjana hukum, magister kenotariatan yang berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 Oktober 2012 nomor sekian diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT. B. Hadir di hadapan saya Novia Betsy, sarjana hukum, magister kenotariatan yang berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 Oktober 2012 nomor sekian ditunjuk sebagai pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT. C. Hadir di hadapan saya Novia Betsy, sarjana hukum, magister kenotariatan yang berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 Oktober 2012 nomor sekian diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah khusus yang selanjutnya disebut PPAT khusus. D. Hadir di hadapan saya Novia
Betsy sarjana hukum magister kenotariatan yang berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 Oktober 2012 nomor sekian ditunjuk sebagai pejabat pembuat akta tanah khusus yang selanjutnya disebut PPAT khusus. Pada dan jawab B dan jawab D, Bu. Oke, jawabannya D, PPAT khusus. Aturannya dalam pasal 1 angka 3 PP 37 tahun 98. Diingat-ingat ya, kalau PPAT khusus itu ditunjuk, kalau PPAT pengganti diangkat. Betul, harusnya nomor dulu baru tanggal ya. Sebentar, ini dibenarkan. Oke. Betul. Oh, tanggal dulu baru nomor ya, Bu. Mm-mm. Oke, kita lanjut nomor 15. 15. Dalam pembuatan akta PPAT untuk menjaga keakuratan data agar dihindari adanya perbaikan, pencoretan, penggantian, penambahan, atau renvoy, namun apabila terjadi karena diperlukan, maka renvoy dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut kecuali A. Perbaikan, penggantian kata, frasa, kalimat yang salah dicoret dan diberi paraf oleh PPAT. B. Perbaikan, penggantian kata, frasa, kalimat yang salah dicoret dan diberi paraf oleh para penanda tangan akta. C. Penambahan kata, frasa, kalimat dilakukan di ruang kosong lembaran akta dengan diberi paraf oleh para penanda tangan akta. D. Penambahan kata, frasa, kalimat dilakukan di lembar kertas yang ditambahkan pada kata, mencantumkan nomor akta di setiap halaman yang ditambahkan dan diberi paraf oleh para penanda tangan akta. Ada yang jawab A, Bu, ada yang jawab C, dan jawab B. Ya, jawabannya kecuali A. Oleh semua pihak ya, ini nggak cuma PPAT. Ini Bu dari Kak Dinda. Oh, tadi dijelaskan nomor dulu baru tanggal, tapi masukkan teman-teman tanggal dulu baru nomor. Yang benar nomor dulu baru tanggal. Oke. Tapi katanya ada yang dalam perkaban, itu tanggal dulu Bu, baru nomor. Oke, nanti di cross check ya. Ya, nanti bisa dicek ya Bu dalam perkaban. Mm-mm. Oke, kita lanjut nomor 16. APHT adalah singkatan dari A. Akta Pembebanan Hak Tanggungan, B. Akta Peralihan Hak Tanggungan, C. Akta Pemberian Hak Tanggungan, D. Akta Pemindahan Hak Tanggungan. Pada jawab C, Bu. Betul, jawabannya C. Ada di pasal 96 ayat 1 PMNA KBPN nomor 3 tahun 97. Oke, kita lanjut nomor 17. SKMHT adalah singkatan dari A. Surat kuasa menjaminkan hak tanggungan, B. Surat kuasa memberikan hak tanggungan, C. Surat kuasa mengalihkan hak tanggungan, D. Surat kuasa membebankan hak tanggungan. Pada jawab D, Bu, betul? Betul, jawabannya D. Ini ada di pasal 96 ayat 1 PMNA KBPN nomor 3 tahun 97. Oke, nomor 18. Sampul akta dibuat dengan spesifikasi A. Kertas karton berukuran 29,7 kali 42 dengan berat 100 sampai 150 gram. B. Kertas karton berukuran 29,7 kali 42 dengan berat 150 sampai 250. C. Kertas HVS berukuran 29,7 kali 42 dengan berat 150 sampai 250 gram. D. Kertas HVS berukuran 29,7 kali 42 dengan berat 150 sampai 250 gram. Pada jawab B, Bu, betul? 18. Betul, jawabannya B. Oke, kita lanjut nomor 19. Penulisan judul akta pada sampul akta PPT diketik dengan huruf A. Times Roman ukuran 12 warna hitam, B. Times Roman ukuran 28, C. Bookman Out Style ukuran 12, D. Bookman Out Style ukuran 28. Pada jawab D, Bu. Betul? Betul, jawabannya D. Nomor 20.
Setiap halaman formulir akta PPAT diketik dengan huruf A. Times Roman ukuran 12, B. Time New Roman ukuran 28, C. Bookman Old Style ukuran 12, D. Bookman Old Style ukuran 28. Pada jawab C, Bu, betul? Betul, jawabannya C. Oke, nomor 21. Ketentuan mengenai penjilitan akta PPAT kecuali akta PPAT dijilid dan dijahit dengan benang warna putih dan disampul di tengah. B. Satu rangkap lembar pertama akta disimpan oleh PPAT, dijilid dan dijahit dengan sampul dan ditempel tera ancap jabatan PPAT. C. Satu rangkap lembar kedua akta yang disampaikan kepada kantor pertanahan, dijilid dan dijahit dengan sampul dan ditempel tera ancap jabatan PPAT di tengah sisi kiri. D. Salinan akta yang diberikan kepada para pihak dijilid dan dijahit dengan sampul dan ditempel terancap jabatan PPAT di tengah sisi kiri. Pada jawab B, Bu, ada yang jawab C. Oke, 21 jawabannya B. Satu rangkap lembar pertama, kecuali ya ini. Oke, kita lanjut. Nomor 22. SKMHT untuk tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum terdaftar atas nama pemberi hak tanggungan wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya. A 1 bulan, B 3 bulan, C 4 bulan, D sampai dengan kredit lunas. Pada jawab B, Bu, betul? Betul, 3 bulan ini ada di pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Hak Tanggungan. Oke, nomor 23. Pada setiap halaman akta PPAT diberi paraf oleh PPAT, para pihak, dan para saksi di bagian A. Sebelah kiri halaman akta PPAT, B. Sebelah atas halaman akta, C. Pojok kanan bawah halaman akta, D. Pojok kiri bawah halaman akta. Pada jawab C, Bu, betul? Betul, jawabannya C. Oke, kita lanjut nomor 24. Terdapat berapa lembar akta PPAT dibuat dalam bentuk asli? A1, B2, C3, D sesuai dengan jumlah kabupaten kota yang dilakukan perbuatan hukumnya. Pada jawab B, Bu, betul? Betul, jawabannya B, 2 lembar. Oke, nomor 25. Akta yang telah ditandatangani dengan sempurna oleh para penghadap, saksi-saksi, dan PPAT wajib disampaikan oleh PPAT kepada kantor pertanahan selambat-lambatnya. A. 5 hari kerja, B. 5 hari kalender, C. 7 hari kerja, D. 7 hari kalender. Pada jawab C, Bu, betul? Betul, jawabannya C. Oke, untuk sesi soal telah berakhir, rekan-rekan sekalian. Nah, ini biasanya kalau untuk materi ini yang keluar apa ya, Bu? Waktu ujian sebelum-belumnya. Oke, materi yang sering keluar mengenai tadi pengecekan berlaku berapa lama, kemudian yang kedua itu mengenai setelah melakukan penandatanganan akte itu berapa lama harus disampaikan ke kantor pertanahan, kemudian mengenai PNBP HTI nanti bisa belajar mandiri ya. PNBP HT biasanya ditanyakan kalau misal 100 juta PNBP-nya berapa itu nanti dipelajari secara mandiri. Kemudian HT elektronik, HT sekarang sudah elektronik, besok kita akan belajar detailnya di hukum pertanahan nasional. Kemudian itu seputar HT elektronik, kemudian seputar sertifikat elektronik ya, karena sekarang lagi trending mengenai sertifikat elektronik, at least kalian tahu bentuknya seperti apa. Juga kita akan pelajari detailnya besok di hukum pertanahan. Kemudian jangan sampai keliru arti APHT, SKMHT, APHB ya, itu sepele namun nilainya tinggi ya. Kemudian terkait awal akta, PPAT khusus, PPAT diangkat seperti apa, jangan keliru. Kemudian kalau renvoi juga jangan keliru, ditandatangani semua pihak, tidak hanya PPAT-nya saja. Kemudian yang sering keluar nanti eh, komparisi akta, awal akta, kop surat, kop akte, kemudian bawah akte itu akan keluar karena soal ini 15 sekitar 15 soal.
Ada kategori mudah, sangat mudah, dan kategori sulit. Kalau bisa, jangan sampai salah. Karena akte ini sering kita jumpai dalam magang, kan, magang di PPAT. Jadi, usahakan kode etik PJ PPAT yang tergolong, bisa dikatakan tergolong mudah ya. Ini harus bisa lolos gitu. Jadi udah mengantongi 30 soal. Jadi usahakan benar semua karena tergolong mudah. Yang susah itu hukum pertanahan nasional karena banyak sekali. Oke, Oke, untuk sesi hari ini berakhir ya rekan-rekan sekalian. Oh, ini Bu, nomor 14. Tadi bisa balik nggak Bu? Kita. oke. 15. Kecuali ini. Karena nggak cuma PPAT yang tanda tangan, para pihak, Nomor, para saksi nomor juga. 14 Bu. Oh, 14. Oke, ini B dan D. Sebentar. Ini hanya PPAT khususnya nggak ada. Ya, A dan B tidak ada PPAT khusus. Oke, rekan-rekan sekalian, untuk sesi hari ini berakhir. Besok kita tentang hak tanah dan pendaftaran tanah ya, Ibu Novia. Oke. Oke, materinya sudah dikirim sama Ibu Agatha. Untuk malam ini, saya sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa besok, rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Thank you, Ibu Novia dan rekan-rekan.